Hai Chronicles, balik lagi bersama kami berdua di cerita 7 ruang. Di sini setiap cerita punya jejak, dan gak semua jejak ingin ditemukan. Jadi, duduk manis, matikan lampu, dan siapkan diri kalian. Karena apa yang kalian dengar malam ini bisa saja membekas di kepala, atau mungkin membayangi di jendela kita. Di balik wajah polos dan gaun putih lusuh itu, tersembunyi kengerian yang tak terbayangkan. Boneka ini bukan sekedar mainan. Ia adalah saksi, atau mungkin pelaku dari serangkaian teror yang tak pernah bisa dijelaskan secara logis. Wow. Dia tahu boneka apa yang gue maksud? Barbie? No, Apa ya? dia adalah Annabelle. Ternyata Annabelle bukan hanya tokoh fiksi. Boneka ini benar-benar ada. Ia kini disimpan di Museum Occultism milik Ed dan Lauren Warren, dua penyelidik paranormal terkenal dunia. Nah, menurut kisah mereka, Annabelle adalah boneka yang dirasuki oleh roh jahat, bukan oleh arwah anak kecil seperti yang banyak dipercaya orang. Kisah ini bermula pada tahun 1970, saat seorang mahasiswa keperawatan menerima boneka ini sebagai hadiah. Namun, sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Catatan berpindah-pindah tempat sendiri, suara-suara misterius terdengar, dan bahkan ada laporan tentang serangan fisik dari entitas yang tak kasat mata. Serem banget. Banget. Ed dan Lauren memutuskan untuk menyelidiki. Mereka menyimpulkan bahwa boneka ini adalah saluran bagi kekuatan jahat yang lebih besar, bukan sekadar benda kerasukan. Nah, sejak saat itu, Annabelle disimpan dalam kotak kaca tertutup, disegel dan diberkati secara rutin. Kenapa? Agar kekuatan jahatnya itu tidak terlepas kembali. Nah, kini Annabelle hanya bisa dilihat, tapi tak bisa disentuh. Nah, banyak yang menganggap bahwa sekedar kisah lama. Namun, bagi mereka yang percaya, boneka ini adalah peringatan bahwa kejahatan bisa menyusup kemana saja, bahkan ke dalam wujud boneka yang tampak tak berdaya. Wah, Kira-kira serem banget. kalau dia ketemu boneka Annabelle ini berani gak? Berani sih, karena kan wujudnya, selagi wujudnya masih seperti boneka, ya aku berani-berani aja. Kecuali dia munculinnya dengan wujud yang berbeda. Tapi jangan coba-coba untuk buka kotaknya ya. Nah, Chronicles, kalau kalian sendiri berani nggak ketemu Annabelle? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau tadi Teteh cerita tentang Annabelle, aku juga punya cerita tentang Jai Langkung. Wah, nggak kalah serem dong. Mau denger ceritanya nggak? Gimana tuh? Ntar ya. Jadi, di dalam sejarah dan budaya Indonesia terdapat mitos-mitos yang menyelimuti permainan Jai Langkung. Permainan ini telah lama diyakini memiliki koneksi dengan dunia roh dan mengundang kehadiran arwah yang tersesat. Contohnya adalah mengenai kuasa boneka Jai Langkung. Boneka ini diyakini memiliki kekuatan magis dan mampu dihuni oleh roh-roh atau entitas supranatural. Ketika permainan dimulai, boneka tersebut dikatakan hidup dan bisa digunakan oleh roh untuk berkomunikasi dengan pemain. Jelangkung, jelangsit, di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kira-kira Teteh berani nggak? Kayaknya sih pengen nyoba. Oke. Mungkin di balik layar nanti kita nyoba permainan ini. Boleh kalau Chronicles juga mau ikut gabung loh. Namun, mitos ini menimbulkan konsekuensi serius.
bermain jailangkung tanpa hati-hati atau melanggar aturan permainan dapat mengakibatkan kutukan, gangguan roh jahat, atau bahkan membahayakan kehidupan pemain. Wah, serem banget gak tuh? Kayaknya nggak jadi deh. Terus beberapa pemain melaporkan pengalaman supranatural yang menakutkan. Selama permainan mereka melihat bayangan aneh, mendengar suara-suara tak biasa, merasakan sentuhan atau hembusan angin misterius, atau mengalami peristiwa paranormal lainnya. Penting untuk diingat bahwa mitos ini adalah bagian dari warisan budaya dan folklore Indonesia. Meskipun ada yang mempercayai kekuatan permainan jelangkung dan keberadaan arwah ini, itu menjadi keyakinan yang subjektif dan tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukung. Mitos ini menambah pesona dan keunikan permainan jelangkung dalam budaya Indonesia. Namun, dalam memainkannya, penting untuk berhati-hati dan menghormati tradisi serta keyakinan individu yang terlibat. Iya. Kira-kira masih berani nggak tuh Teteh buat main? Kayaknya sih enggak deh. Soalnya kan itu berarti kita melibatkan alam-alam gaib juga ya. Salah-salah ke bawah. Nah, salah-salah serem juga kan? malah kita yang dihantui terus gitu kan. Jadi gimana nih untuk Chronicles? Apakah kalian berani untuk main jelangkung atau mungkin ngebuka boneka Annabelle? Kayaknya enggak ya. Tulis di kolom komentar. Jadi, mitos atau fakta, Annabelle dan jailangkung masih menjadi teka-teki. Tapi satu hal yang pasti, daya tariknya tidak akan pernah tenggelam. Inilah salah satu dari ribuan misteri di bumi yang masih tersembunyi dengan rapih. Ya. Mitos memang sulit diterima secara rasional. Tapi percayalah, rasionalitas akan masuk bila dibarengi dengan logika. See you next time. Bye-bye. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara.